Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, pada video kali ini saya akan mencoba memaparkan contoh soal teknis P3K keguruan pada materi pedagogi. Masuk soal yang pertama. Menerapkan berbagai pendekatan strategi metode dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum. D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. E. Berkomunikasi pada peserta didik. Oke, jawabannya B ya. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Lanjut soal nomor 2. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan atau bol antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme. B. Kognitif. C. Humanistik. D. Sibernetik. E. Konstruktivisme. Oke, jawabannya A ya. Behaviorisme. Lanjut soal nomor 3. Di dalam proses pembelajaran, pada siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar. A. Sibernetik. B. Kognitif. C. Humanistik. D. Behaviorisme. E. Konstruktivisme. Oke, jawabannya yang E ya, konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme. Lanjut soal nomor 4. Seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambar proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus. B. RPP. C. Silabus dan RPP. D. SKL. Dan E. Lembar penilaian. Oke, jawabannya yang B ya, RPP. Nomor 5. Dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Yang A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Yang B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. Yang C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. Yang D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Yang E. Dalam silabus dijelaskan metode-metode pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi secara rinci. Baik, jawabannya ialah yang A ya. Jadi silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Oke, lanjut soal nomor 6. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing. B. Inquiry. C. Problem solving. D. Picture and picture. E. Kontekstual.
Oke, jawabannya ialah yang C ya, problem solving. Lanjut soal nomor 7. Seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pembelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan A. Memberikan acuan, B. Melaksanakan tes awal, C. Memberikan bimbingan, D. Membuat kaitan, dan E. Meningkatkan motivasi. Oke, jawaban yang benar ialah yang D ya, yaitu membuat kaitan. Lanjut soal nomor 8. Seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu A. Tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi pelajar. B. Berikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. C. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa dan antar siswa di dalam kelas. D. Susun aturan dan batasan-batasan dalam proses pembelajaran. E. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Oke, jawaban yang tepat ialah yang E ya, yaitu dengan memberikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Lanjut soal nomor 9. Faktor yang penting dipertimbangkan oleh seorang guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah pada proses pembelajaran adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi, B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan, C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran, D. Motivasi belajar siswa, yang E. Ruang yang tersedia. Oke, jawaban yang tepat ialah yang B ya, rumusan masalah yang harus didiskusikan. Lanjut soal nomor 10 ya, ini soal terakhir ya. Seorang guru menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajar siswanya rendah. Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah karena A. Suasana kelas kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap. B. Siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. Yang C. Siswa tidak dapat bimbingan belajar dari orang tua. D. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. Dan yang E. Siswa cenderung lebih suka belajar dalam kelompok. Oke, baik. Jawaban yang tepat ialah yang D ya, yaitu pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih ya sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.